memang belum akan efektif ya, karena demand-nya memang terpukul sekali. Mmm, Banyak hampir semua sektor ekonomi dari pertanian, manufacturing, sampai service itu masih underutilized ya, mhm. apa namanya, pabriknya masih underutilized sehingga kalau ada stimulus juga, kalau demand-nya tidak recover, saya rasa cukup sulit ya. Jadi pemerintah sebaiknya harusnya fokus tahun ini mendorong domestic consumptions ya. Saya dengar, pemerintah mau menambah, benefit dari program Keluarga Harapan itu bagus. Terus juga pemerintah mau menunda, pajak penghasilan PPH ya, pajak penghasilan untuk individu, ditunda sampai dengan April, pembayarannya yang bulan Maret ini itu juga bagus. Hal-hal semacam itulah sebenarnya yang diperlukan untuk mendorong, domestic consumption kita karena permasalahan, di Indonesia ini masih dari sisi demand yang melemah, belum dari sisi supply. Kalau di beberapa negara global masalah supply sudah mulai kena ya seperti di China, di Korea, industri manufacturing-nya banyak yang tutup sehingga supply-nya terkena, dan kebetulan di kita alhamdulillah belum ada masalah dari sisi supply, tinggal bagaimana pemerintah mencegah efek dari virus corona ini menyebar sehingga tidak mengganggu efek dari sisi supply. Ya, ini yang menarik ketika kita menghadirkan Anda di studio juga berbicara mengenai defisit anggaran dari pemerintah kita. Anda memproyeksikan defisit anggaran kita bisa melebar ke level berapa sih, Mas? Kalau dikatakan lebaran defisit anggaran kita sebenarnya masih aman untuk spending pemerintah dan sebagainya. Anda melihat akan mengarah kemana lebaran defisit anggaran kita, Mas? Ya, kalau kita lihat, mungkin akan ada terjadi shortfall sebesar 150 sampai 200 triliun ya, kalau misalkan asumsinya belanja modal pemerintah kita tetap. Karena setiap $1 penurunan, harga minyak itu akan mempengaruhi penurunan penerimaan pajak sekitar $6 triliun. Jadi kalau misalkan harga minyak sekarang turun 25 sampai dengan $30, itu akan mempengaruhi penurunan penerimaan pajak sekitar 100 sampai dengan 150 triliun. Artinya akan ada shortfall sebesar 100 sampai dengan 150 triliun, dan itu tentunya akan mendorong defisit APBN kita mencapai 3%. Kalau asumsinya pertumbuhan ekonomi kita itu di angka 4,5%. Jadi ruang pemerintah untuk mendorong stimulus dari sisi fiskal itu sangat terbatas ya, karena akan terjadi shortfall apa namanya pajak. Jadi pemerintah harus pilih sekarang kebijakannya, apakah pemerintah masih akan mendorong investasi dengan menggelontorkan banyak stimulus dan juga menggelontorkan belanja modal untuk mendorong infrastruktur, atau pemerintah harus memilih fokus untuk mendorong domestic consumption dengan berbagai stimulus tadi seperti stimulus pajak yang otomatis juga akan mempengaruhi penerimaan negara. Jadi ruang dari pemerintah untuk memberikan stimulus juga saya rasa sangat-sangat terbatas. Kalau dari perspektif seorang ekonom senior seperti Anda, mana yang harus diprioritaskan? Apakah nomor satu domestic consumption atau tadi juga pada saat bersamaan percepatan belanja pemerintah, dan bagaimana perspektif Anda? Kalau saya karena saya melihat struktur kita 56% masih domestic consumption, saya akan fokus ke domestic consumption ya. Dengan menunda berbagai proyek-proyek infrastruktur yang bisa ditunda, menjadwalkan ulang proyek-proyek strategis nasional yang bisa ditunda, kita fokus tahun ini untuk menjaga bagaimana caranya domestic consumption kita tetap di angka 5% di tengah kekhawatiran virus corona yang saya pasti tahu pekerjaan pemerintah sangat berat. Andai kata domestic consumption kita tidak turun di angka 4,5% aja sebenarnya sudah sangat bagus ya. Jadi kita memang harus memprice in sekarang bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu akan jauh dari target pertumbuhan pemerintah 5,3% tahun ini, akan sangat jauh, mungkin akan sekitar 4,5% tahun ini. Jadi, itu harus diterima oleh market, makanya kenapa market kita ini koreksi, cukup dalam tahun ini untuk indeks harga saham gabungan kita, karena market sekarang partisipan market sudah memprice in bahwa akan terjadi perlambatan bagi ekonomi. Tapi kata kuncinya jangan sampai ekonomi kita turun di bawah 4%. Jadi fokus kita adalah bagaimana mendorong domestic consumption.